Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Ina untuk kita belajar komputer. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan pertama untuk kita belajar komputer di kelas 2. Nah, materinya adalah mengenal nama-nama perangkat komputer. Nah, untuk programnya nanti anak-anak tidak bisa download. Jadi, untuk pembelajaran kali ini nanti Miss Ina membuat videonya, terus anak-anak bisa menonton melalui link video yang akan di-share. Nah, ini programnya seperti ini. Biasanya kalau di sekolah, di ruang lab, biasanya kalau anak-anak membuka komputer di sekolah ada tampilan-tampilan seperti ini. Nah, untuk di kelas 2 kita akan mengenal nama-nama perangkat komputer. Nah, kita buka. Halo, saya Bagong. Mari mengenal teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 2. Silahkan pilih bahasa yang kamu inginkan. Nah, biasanya kalau seperti ini kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kita pilih bahasa Indonesia ya. Selamat datang teman-teman. Ini adalah Desaku. Di sini kamu bisa belajar tentang komputer dan media-media penyimpan data luar. Ada 3 rumah yang bisa kamu pilih, yaitu rumah pengenalan, rumah latihan soal, dan rumah uji kemampuan. Kamu juga bisa melihat peringkat nilaimu pada awan yang paling besar. Nah, selamat belajar. Nah, anak-anak, di sini ada 3 rumah, ya. Nah, ini rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Nah, rumah pertama itu rumah pengenalan. Lalu rumah kedua, uji kemampuan. Lalu rumah ketiga, latihan soal. Terus anak-anak bisa melihat hasilnya di sini 10 besar. Oke, kita langsung saja di rumah pertama, yaitu pengenalan. Kita berada di rumah pengenalan. Silakan pilih alat mana yang kamu mau. Lalu klik tombol info untuk keterangan gambar dan tombol movie untuk ilustrasi gambar. Untuk memilih alat yang lain, silakan klik tombol segitiga yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri alat yang ditampilkan. Nah, sudah kan? Nah, untuk kali ini kita akan mengenal nama-nama komputer. Nah, di sini salah satunya adalah monitor. Nah, monitor ini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi. Jadi, biasanya kalau sudah di ruang lab, terus komputernya sudah nyala, berarti di sini ada tampilan. Ya, ada tampilan di sini. Oke? Lanjut. Nah, ini namanya CPU. Nah, ini fungsinya untuk mengakses data. Jadi di sini juga ada semacam tombol ya, bulatan kecil di sini biasanya untuk kita menyalakan komputernya. Biasanya kita klik di sini, komputernya udah nyala. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, ini namanya apa sih? Ini namanya adalah keyboard. Ya, fungsinya untuk apa? Nah, kalau untuk keyboard fungsinya adalah untuk mengetik. Ya, biasanya kalau kalian ingin mengetik nama, menulis nama, biasanya kalian menggunakan keyboard. Di handphone juga ada keyboard, ya. Biasanya kalau mau kirim pesan ke mami atau papi, biasanya mengetik menggunakan keyboard yang ada di handphone, ada juga di laptop, ada juga di komputer. Nah, oke. Nah, ini adalah mouse. Nah, kalau fungsi dari mouse ini untuk mengarahkan, ya. Biasanya kalau kita ingin keluar dari sini, kita arahkan kursornya ke sini, berarti ini program dari fungsi dari mouse. Nah, yang bergerak ini fungsi dari mouse, ya. Kita mengarahkan.
ya, mengarahkan kita mau keluar atau kita mau mengulang ke program sebelumnya, kita bisa mengarahkannya menggunakan mouse. Kalau di laptop, kalau kalian belum punya mouse, bisa kalian menggunakan tab yang ada di laptop. Benar. Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya disk drive ya. Ini namanya disk drive. Lalu kalau ini namanya CD drive. Nah, kalau CD drive ini adalah perangkat untuk membaca data. Nah, contohnya seperti musik, bisa juga gambar, dan bisa juga dokumen, dan masih banyak lagi. Nah, adakah di antara kalian yang punya alat semacam ini di rumah? Ada nggak? Oke. Nah, ini namanya USB port. Nah, kalau USB port ini adalah untuk menghubungkan ya, semacam kabel yang ini adalah untuk menghubungkan. Biasanya kalau kalian ingin untuk mengisi baterai ya di handphone kalian, ada nggak kabel seperti ini? Pasti dong ada ya. Oke. Nah, ini namanya disket ya, namanya disket. Lalu ini namanya compact disc. Nah, ini juga adalah salah satu penyimpanan data, bisa juga audio, bisa juga video ya, bisa juga audio itu semacam musik ya, terus bisa juga video. Kita bisa menyimpannya di sini, compact disc. Oke, lalu ini namanya flash disk. Nah, kalau flash disk ini juga adalah perangkat untuk penyimpanan file ya. Tapi contohnya seperti kalian ingin untuk mengopi ya, menyalin data kalian, bisa kalian nyalinnya di flash disk untuk print ya. Oke. Atau biasanya kalian kalau punya laptop, kalian takut filenya rusak, hilang ya, filenya hilang, kalian bisa menyimpannya di flash disk seperti ini. Oke, kalau ini namanya hard disk. Nah, kalau hard disk ini juga adalah media penyimpanan data. Oke, nah ini apa sih Miss? Ya, ini namanya printer ya. Di lab komputer juga pernah nggak kalian lihat alat seperti ini? Iya, pasti dong ada. Nah, ini namanya printer. Nah, kalau printer ini adalah untuk mencetak dokumen. Fungsinya adalah mencetak dokumen. Jadi kalau kita mau mencetak, pastinya ada kertas. Nah, ini semacam ada kertas di sini. Nah, ini untuk mencetak dokumen. Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya scanner ya. Ini namanya scanner. Ini juga adalah alat pengganda dalam pembuatan digital. Nah, untuk hari ini kita belajar pengenalan di rumah pertama ya. Rumah pertama adalah rumah pengenalan. Nah, nanti anak-anak bisa menonton videonya sampai selesai. Terus kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Nanti Miss Ina juga kasih tugasnya. Jadi anak-anak harus menjawab tugas-tugas yang nanti diberikan oleh Miss Ina. Oke, selamat bertemu kembali. Terima kasih.